Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man lan nabiyya ba'da. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam dan kaumnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab yang sangat pedih dan mengerikan, dikarenakan mereka melakukan suatu perbuatan yang sangat keji dan menjijikan, yaitu praktek homoseksual. Kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak surah, diantaranya dalam surah Al-A'raf, Hud, Al-Hijr, Al-Anbiya, Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, Al-Qamar, dan surah lainnya. Sehingga ini merupakan hal yang sangat penting karena Allah mengulang-ulang perkara tersebut dalam banyak surah di dalam Al-Quran. Allah mengutus Nabi Lut di tempat-tempat yang bukan lokasi dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Meskipun Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim dan sejaman dengan Nabi Ibrahim, ini menunjukkan bahwa Nabi Lut alaihi salatu wassalam diberikan syariat tersendiri. Lain halnya dengan Nabi Ishak dan Nabi Yakub yang diutus di lokasi dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Negeri lokasi dakwahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam disebut dengan Wal Mu'tafikat. Sebagian ahli tafsir mengatakan ada 4 kota kecil yang penduduknya semuanya adalah pelaku homoseksual. Kota-kota tersebut terletak di Yordania, di sekitar Laut Mati. Keempat negeri tersebut adalah Sodom, Umuroh, Adamah, dan Sibuwim. Maka sewaktu mereka kufur kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam, Allah angkat mereka, dan malaikat Jibril dengan sayapnya mengangkat mereka ke atas, kemudian dibalikan. Maka setelahnya mereka disebut dengan Wal Mu'tafikat, yaitu negeri yang dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Nabi Lut selain mendustakan Nabi Lut, mereka juga dikenal dengan keburukan-keburukan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A innakum la ta'tunar rijala wa taqta'unna sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Apakah sesungguhnya kalian patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian? Di dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 kemungkaran yang mereka lakukan. Pertama, mereka melakukan homoseksual. Kedua, mereka merampok. Mereka menangkap orang-orang di jalan untuk memenuhi syahwat mereka. Dan yang ketiga, mereka melakukan kemungkaran di tempat-tempat perkumpulan mereka. Di sini terdapat khilaf di kalangan para ulama tentang kemungkaran yang mereka lakukan di tempat pertemuan mereka. Ada yang berpendapat bahwa kemungkaran tersebut adalah mereka melempari para wanita yang lewat. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa kemungkarannya adalah mengejek orang-orang yang lewat. Ada juga yang mengatakan bahwa setiap orang dari mereka membawa piring yang isinya adalah kerikil. Jadi, kalau ada lelaki yang lewat, maka mereka berlomba untuk melempari lelaki tersebut. Siapa yang pertama kali berhasil mengenakan kerikil kepada lelaki asing tersebut, maka ia yang paling berhak untuk menggauli lelaki tersebut. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa kemungkarannya adalah mereka melakukan praktek homoseksual secara bersama-sama. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Lut alaihi salatu wassalam kepada kaum tersebut untuk didakwahi. Walutan iza qala liqaumih, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Kemaksiatan yang mereka perbuat sangatlah aneh, karena mereka menyukai sesama jenis. Kaum lelaki, mereka tidak mempunyai gairah untuk menggauli istrinya, namun mereka lebih bergairah kepada lelaki. Begitu pula juga kaum perempuan dari mereka. Kaum Nabi Lut adalah kaum yang melakukan praktek homoseksual pertama kali di muka bumi. Kemudian Nabi Lut alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, "Ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin." Apakah kalian akan terus melakukan perbuatan yang sangat keji ini, yang belum pernah dilakukan siapapun orang di setiap zaman sebelum kalian? Innakum la ta'tunar rijala sahwatam min dunisa. Sesungguhnya kalian mendatangi para lelaki hanya untuk melampiaskan syahwat dan bukan kepada istri kalian.
Bal antum qaumun musrifun. Namun kalian adalah kaum yang melampaui batas dalam berbuat maksiat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumullahu ta'ala meriwayatkan dari Al-Malik bin Abdul Walid. Beliau berkata, "Laula anna Allah azza wa jalla qassa alaina khabaru Lut, ma zannantu anna jakaron ya'lu jakaron." Kalau sekiranya Allah tidak menceritakan kepada kami kisah kaum Nabi Lut, maka tidak akan menyangka akan ada laki-laki yang menggauli laki-laki. Maka kemudian Nabi Lut alaihi salatu wasallam mendakwahi mereka dengan penuh kesabaran. Akan tetapi setelah berdakwah dan menasihati mereka dalam waktu yang cukup lama, kaumnya tidak mendengarkan Nabi Lut alaihi salatu wasallam. Nabi Lut telah mengingatkan mereka tentang siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tidak mendengarkan peringatan tersebut. Karena kaumnya sudah bosan dengan dakwahnya Nabi Lut alaihi salatu wasallam, kemudian mereka mengatakan, "Ya Lut, la takunanna minal mukhrajin." Wahai Lut, jika kamu tidak berhenti, kamu akan kami usir. Apa kesalahan Nabi Lut sehingga ia hendak diusir oleh kaumnya? Kesalahannya adalah tidak mau ikut berhomoseksual seperti mereka. Ini menunjukkan bahwa fitrah kaum Nabi Lut telah berubah dan terbalik. Kemudian mereka akhirnya menantang Nabi Lut agar segera menurunkan azab atas mereka. Qalu ti'na bi azabillahi yang kunta minas shodiqin. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Kemudian Nabi Lut alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbin surni ala qaumil mufsidin. Ya Rabb, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kisah diazabnya kaum Nabi Lut dimulai dengan datangnya para malaikat pembawa azab yang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk memberi kabar gembira bahwa Siti Sarah akan punya anak yang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin." Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ayat ini menjelaskan tentang kisah tamunya Nabi Ibrahim yang mulia. Menurut buku tafsir Al-Qurtubi, tamu-tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim adalah para malaikat yang menjelma menjadi para lelaki yang sangat tampan. Mereka datang kepada beliau hanya sekedar singgah saja, karena tujuan mereka sebenarnya adalah untuk pergi kepada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam dan mendatangkan azab bagi pelaku homoseksual. Akan tetapi sebelum mereka sampai kepada kaum Nabi Lut, mereka singgah terlebih dahulu ke rumah Nabi Ibrahim untuk beberapa waktu. Ada yang mengatakan bahwa para malaikat tersebut adalah malaikat Jibril, Mikail, dan malaikat lainnya. Namun tidak ada dalil yang jelas dan tegas mengenai hal tersebut. Intinya adalah tamu yang mendatangi Nabi Ibrahim adalah sekelompok malaikat. Allah menamakan mereka dengan Al-Mukramin, tamu-tamu yang mulia. Ketika tamu-tamu tersebut hendak menemui Nabi Ibrahim, mereka mengetuk pintu dengan berkata, "Assalamualaikum." Lalu beliau menjawab salam mereka dan menyambut mereka sebagai kaum yang beliau sendiri pun tidak mengenalinya. Artinya bahwa Nabi Ibrahim sama sekali tidak menyadari bahwa tamu-tamu itu adalah para malaikat. Beliau heran karena tamu-tamu tersebut bukan dari penghuni negerinya. Selain itu, tamu-tamu ini lebih dulu mengucapkan salam, yang mana hal ini bukanlah kebiasaan kaumnya Nabi Ibrahim atau penduduk setempat di zaman tersebut. Namun Nabi Ibrahim memiliki kebiasaan memuliakan tamu. Siapapun tamu yang datang ke rumahnya, maka beliau akan memuliakannya. Entah beliau mengenalinya ataupun tidak, selama dia mengetuk pintu rumah beliau, maka beliau akan memuliakan tamu tersebut. Kemudian ketika para tamu tersebut memasuki rumah Nabi Ibrahim, maka beliau pergi secara diam-diam kepada keluarganya, tanpa memberitahukan kepada mereka apa yang akan dilakukannya. Para ulama mengatakan bahwa perbuatan Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa beliau ingin memuliakan para tamunya. Bisa jadi ketika seseorang didatangi oleh seorang tamu, setelah itu dia menyebutkan sesuatu yang akan dilakukannya untuk menjamunya, maka tamunya akan menolaknya dengan sungkan.
Farogo ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Kemudian setelah Nabi Ibrahim pergi secara diam-diam meninggalkan tamu-tamunya, lalu beliau keluar menemui mereka dengan membawa daging anak sapi gemuk yang telah dipanggang. Fama labisa an ja'a bi ijlin hanis. Sebagian ulama mengatakan dianjurkannya memuliakan tamu dan hukumnya adalah sunnah, sebagaimana perbuatan yang dituntunkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian dihidangkannya kepada mereka makanan itu, tetapi mereka tidak mau makan. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Qala ala ta'kulun? Mengapa kalian tidak makan?" Maka seketika itu hening dengan keheningan yang sebentar. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat mereka enggan makan, Nabi Ibrahim merasa takut. Maka kemudian mereka berkata, "La takhaf, jangan takut." Dan kemudian mereka mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa istrinya Siti Sarah akan melahirkan anak laki-laki yang akan menjadi ahli ilmu tentang Allah dan agamanya. Namanya adalah Ishak. Disebutkan bahwa istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu Siti Sarah, ikut membantu Nabi Ibrahim dalam menjamu para tamu. Kemudian mendengar perkataan demikian, Siti Sarah kaget saat dikabarkan bahwa dirinya akan memiliki seorang anak bernama Ishak. Kemudian berkatalah Siti Sarah, "Wa qalat ajuzun akim. Bagaimana aku bisa melahirkan? Aku ini adalah perempuan tua yang mandul." Maka malaikat berkata kepadanya, "Kami mengabarkan kepadamu dan kami mengatakan sesuai apa yang dikatakan oleh Allah, dan sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya." Para ulama menyebutkan bahwa ketika para malaikat mengabarkan mereka akan memiliki anak, Sarah berusia sekitar 95 tahun. Secara logika, seorang wanita tidak akan memiliki anak dengan umur tersebut, karena dia telah jauh memasuki usia menopause. Sarah berteriak dan kaget, karena selama itu dia telah merindukan agar dikaruniai seorang anak. Dengan perasaan kagetnya, akhirnya dia menepuk-nepuk wajahnya. Nabi Ibrahim ketika dikabarkan akan memiliki anak, tentu dia merasa gembira, namun dia bersikap tenang. Adapun Siti Sarah ketika dikabarkan akan memiliki anak, maka dia kaget dan berteriak kegirangan dan menepuk-nepuk wajahnya. Kemudian tatkala Nabi Ibrahim mengetahui bahwa tamu-tamu yang datang kepadanya adalah para malaikat, Nabi Ibrahim merasa bahwa mereka datang bukan hanya sekedar memberi kabar bahwa beliau akan memiliki seorang anak, akan tetapi tentu ada urusan lainnya yang lebih penting. Maka dari itu Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, "Fama khatabukum ayyuhal mursalun?" Apa yang kalian bawa selain kabar gembira yang telah kalian sampaikan kepadaku? "Inna muhliku ahli hazihil qaryah." Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri Sodom. Mendengar perkataan dari para malaikat itu, Nabi Ibrahim pun berkata, "Inna fiha Lut." Sesungguhnya di kota itu ada Lut. Kemudian para malaikat itu berkata, "Nahnu a'lamu biman fiha." Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. "Lanunaziyannahu wa ahlahu illa mra'atahu kanat minal ghabirin." Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang akan dibinasakan. Al-Imam Ibnu Ashur menyebutkan bahwa percakapan di antara mereka antara lain adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta untuk memaafkan kaum Lut karena khawatir azab tersebut juga akan menimpa kaum mukminin yang ada di sana. Kemudian para malaikat berkata, "Ya Ibrahim, arid an haza." Wahai Ibrahim, hentikanlah perdebatan ini. "Innahu qad jaa'a amru rabbik." Sesungguhnya telah datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam karena beliau memiliki sifat yang halim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sikap Nabi Ibrahim dengan berfirman, "Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib." Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar orang yang penyantun lagi pengiba dan suka kembali kepada Allah. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir, malaikat menasihati Nabi Ibrahim untuk tidak perlu diskusi tentang kaum Nabi Lut, karena keputusan telah ditetapkan oleh Allah bahwasanya
mereka akan ditimpa azab dan keputusan tersebut tidak akan berubah. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berangkatlah para malaikat kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Disebutkan bahwa jarak antara rumah Nabi Ibrahim dengan rumah Nabi Lut adalah sekitar 20 km. Tatkala para malaikat datang kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dia merasa takut dan berkata, "Haza yaumun asib." Ini adalah hari yang amat sulit. Nabi Lut alaihi salatu wassalam tidak mengetahui bahwa orang yang datang kepadanya adalah malaikat, sebagaimana Nabi Ibrahim pada awalnya tidak mengetahui bahwa yang datang adalah malaikat. Maka yang membuat Nabi Lut takut dan khawatir adalah para malaikat yang menjelma dalam wujud manusia, memiliki paras yang sangat tampan, sedangkan kaumnya di daerah tersebut seluruhnya adalah pelaku homoseksual, sehingga yang beriman hanya Nabi Lut dan 2 putrinya. Para malaikat yang menjelma sebagai laki-laki tampan tersebut Allah utus untuk menjadi sebab datangnya azab untuk kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Para ulama menyebutkan bahwa malaikat dengan wujud laki-laki tersebut sangatlah tampan. Bahkan sebagian menyebutkan bahwa ketampanannya sangat tidak wajar, sehingga Allah Subhanahu wa taala seakan-akan hendak mengazab kaum Nabi Lut ketika mereka berada di puncak syahwatnya. Maka kedatangan malaikat berwujud manusia tampan tersebut membuat sesak dada Nabi Lut alaihi salatu wassalam, karena mengkhawatirkan bahwa laki-laki tersebut akan menjadi korban homoseksual kaumnya. Hal lain yang dikhawatirkan adalah istri Nabi Lut adalah orang yang sering berkhianat kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Di antara pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Nabi Lut alaihi salatu wassalam adalah dia mengabarkan kepada kaumnya Nabi Lut bahwa ada para lelaki tampan di rumahnya. Maka kemudian terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Waja'ahu qaumuhu yuhra'unna ilaihi, dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Maka tatkala dikabarkan kepada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam bahwa ada laki-laki tampan, maka syahwatnya langsung memuncak dan bergegas pergi ke rumah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan kemudian Nabi Lut berkata kepada kaumnya yang sudah berkumpul di rumahnya, "Ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaif. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Alaisa minkum rajulur rasyid. Tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal? Para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa tatkala itu Nabi Lut berdiri di depan pintu rumahnya untuk menghalangi kaumnya. Ada yang mengartikan bahwa perkataan Nabi Lut tentang menawarkan putri-putrinya adalah agar mereka mendatangi para wanita secara wajar yang ada di kampung tersebut. Akan tetapi kaum Nabi Lut tidak mau mendengar dan mereka telah mabuk kepayang terhadap para lelaki tampan tersebut. Maka kemudian mereka berkata kepada Nabi Lut, "Laqad alimta ma lana fi banatika min haq, wa innaka lata'lamu ma nurid." Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Maka Nabi Lut berusaha melawan, akan tetapi dia tidak bisa. Karena Nabi Lut alaihi salatu wassalam datang mendakwahi kaum Sodom sendirian dan tidak memiliki kabilah. Oleh karenanya Nabi Lut alaihi salatu wassalam berkata, "Lau anna li bikum kuwatan au awi ila ruknin syadid." Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku akan lakukan. Nabi Lut pada waktu itu belum menyadari bahwa para lelaki tersebut adalah malaikat. Maka mereka terus merayu Nabi Lut untuk menyerahkan tamu-tamu tersebut kepada mereka. Jadi mereka merayu Nabi Lut untuk menyerahkan tamu-tamunya. Namun Nabi Lut menolaknya, dan ketika mereka gagal mereka terus mendatanginya dan terus merayunya agar Nabi Lut menyerahkan tamu-tamunya kepada mereka. Namun Nabi Lut tetap menolaknya. Karena mereka terus merayu-rayu Nabi Lut, fatomasna a'yunahum, maka kami butakan mata mereka
Kemudian setelah itu mereka terusir dan kembali ke rumahnya masing-masing dengan memberikan ancaman kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam untuk menyerahkan para tamunya pada keesokan harinya. Ketika mendengar ancaman mereka, kembalilah Nabi Lut alaihi salatu wassalam ketakutan. Maka para malaikat kemudian mengabarkan kepada Nabi Lut akan hakikat mereka yang sebenarnya. Ya Lut, inna rasulur rabbika la yasilu ilaika. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Allah. Fa asri bi ahlika biqit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun ilam ra'ataka. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Innahu musibbuha ma asabahum. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Inna mau'idahumus subuhu. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa tatkala malaikat telah mengungkapkan identitasnya, Nabi Lut alaihi salatu wassalam kemudian meminta disegerakan azab bagi kaumnya. Maka malaikat tersebut mengatakan bahwa waktu subuh adalah waktu di mana mereka akan diazab, dan waktu subuh itu telah dekat. Terdapat khilaf di kalangan ahli tafsir tentang apakah istri Nabi Lut ikut keluar bersama Nabi Lut atau tertinggal di rumah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa Nabi Lut alaihi salatu wassalam keluar bersama kedua putrinya, akan tetapi istrinya tertinggal di rumah dan akan terkena azab sebagaimana akan ditimpakan kepada kaum Nabi Lut. Menurut tafsir At-Tabari menyebutkan bahwa istri dan anaknya ikut keluar bersama Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tatkala turun azab, terdengar suara yang menggelegar yang membuat istri Nabi Lut alaihi salatu wassalam menengok ke belakang karena kasihan kepada kaumnya. Maka akhirnya istrinya pun terkena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab mereka dengan mengangkat negeri tersebut, lalu dibalik dan menurunkan hujan batu yang sangat panas yang menimpa mereka. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minaz zalimina biba'id. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimakumullahu ta'ala menyebutkan bahwa maksud dari musawwamatan adalah batu-batu tersebut telah ditugaskan oleh Allah untuk melempari orang-orang yang Allah tetapkan, sehingga setiap batu hanya akan mengenai orang-orang yang telah ditetapkan pada masing-masing batu tersebut. Oleh karenanya kata para ulama, ketika ada sebagian kaum Nabi Lut yang tidak berada di kampungnya, maka batu-batu yang telah ditugaskan untuk dilemparkan kepada mereka mengejar dimanapun mereka berada. Azab yang diturunkan kepada mereka berupa hujan batu yang bertubi-tubi dan diangkat kampung mereka, sehingga ketika sampai di atas, kampung tersebut dibalikan lalu dijatuhkan. Setelah dijatuhkan lalu ditimpa dengan hujan batu serta angin kencang. Ketika Nabi Lut dan kedua putrinya selamat, kemudian di pagi hari tiba-tiba azab itu datang. Jadi antara selamatnya Nabi Lut dan keluarganya dengan datangnya azab tersebut, jeda waktunya tidak lama ya teman-teman, karena Nabi Lut keluar di waktu sahur saat menjelang subuh dan azab datang pada waktu setelahnya, yaitu di pagi hari. Ada yang mengatakan bahwa lokasi dibinasakannya kaum Nabi Lut ini terletak di Al-Bahrul Mayyit, yaitu Laut Mati. Laut yang kadar garamnya sangat tinggi. Disebutkan bahwa kadar garamnya 10 kali lipat lebih asin dari kadar air laut biasa, yaitu sekitar 35 gram per liter atau 32% lebih tinggi jika dibandingkan terhadap kadar garam air laut yang memiliki rata-rata 3%. Sehingga sulit bagi makhluk hidup seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk hidup di ekosistem ini karena kadar garamnya yang sangat tinggi dan tidak seperti umumnya air laut. Di samping itu, posisi laut ini berada pada titik terendah di bawah permukaan bumi. Ada yang mengatakan titik terendahnya mencapai hingga 400 meter di bawah permukaan air laut, yang menunjukkan bahwa posisi Laut Mati ini sangat rendah karena dulu pernah dicungkil oleh Allah.
lalu diangkat dan dihancurkan sebagai azab atas kaum tersebut. Inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama, begitu juga menurut pendapat para ahli sejarah. Wallahu a'lam. Sekian dari kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.